Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi kawan-kawan ke channel kami Millennial Agribisnis ya. Pada pagi hari yang cerah ini ya, hari Sabtu. Ya. Di video ini kita akan memvideokan ya proses panen telur ya. Tentunya telur minggu pertama ya kawan-kawan ya. Nah, ini ayam-ayam KUB kita yang indukan ya, yang udah belajar produksi telur ya, tentunya ya baru belajar nelur kawan-kawan ya, dan memiliki bobot yang cukup ya. Rata-rata bobot untuk betina paling rendah ya, range-nya sekitar 1,8 ya, sampai dengan 2 kilo juga ada. Kalau untuk yang jantan mulai dari 2 kilo sampai dengan 2,5 kilo kawan-kawan. Nah itu dia ya. Banyak kawan-kawan yang nanya, bang pakai pakan apa bang untuk proses pakan untuk ayam KUB yang indukan untuk produksi telur ya. Kami di sini pakai pakan fermentasi kan kawan ya. Jadi pakan kita itu ya insya Allah tercukup ya nutrisinya, mulai dari karbohidrat, lemak, protein atau kandungan senyawa kimia yang lainnya ya, nutrisi lainnya insya Allah ya tercapai ya. Khususnya ya yang lebih diperhatikan kalau untuk indukan itu kandungan protein dan kandungan apa ya namanya ya, kandungan fosfor ya. Itu fosfor itu sebagai nutrisi yang membentuk pertumbuhan tulang ya, dan pembentukan cangkang telur ya kawan-kawan. Nah tentunya itu ayam KUB kita yang betina tuh. Nah, itu yang dua itu betina itu besar kawan-kawan ya kan. Nah ini umurnya berapa bang? 4 bulan 2 minggu semua rata-rata kawan-kawan, karena kita pelihara dari DOC ini ya. Kita cetak indukan ini dari DOC ya sampai jadi indukan. Nah ini mereka udah cari lapak untuk bertelur ya kawan-kawan ya, di tangkringan yang udah kita sediakan. Nah jadi begini kan kawan ya. Jadi gimana caranya kita menekan cost tapi nutrisi itu tercukupi, khususnya pada ayam-ayam KUB yang produksi telur dan pedaging ya. Tentu yang produksi telur itu lebih dimonitoring ya nutrisinya, secara kandungan nutrisi itu harus lebih dimonitoring. Kenapa bang? Karena dia produksi telur kawan-kawan ya, dan telurnya akan harus berkualitas ya, dan itu membutuhkan protein dan kandungan fosfor ya. Apa sumber fosfor ya? Bisa jadi dari tepung ikan, tepung tulang ya, ataupun dari susu ya. Nah itu dia. Kalau kawan-kawan tahu cangkang kerang ya, cangkang kerang itu kayak nutrisi fosfor tuh kawan-kawan ya, yang putih tuh ya, udah digiling. Nah itu dia kayak fosfor. Oke, beginilah pagi-pagi ya pasca kasih makan ya kawan. Ayam KUB kita juga pada santai. Nah itu angkringan tempat bertelur udah kita sediakan, karena beberapa ayam KUB kita, dan bahkan bukan beberapa, rata-rata ayam KUB kita udah melakukan proses perkawinan kawan-kawan ya. Insya Allah hasil telurnya ya kan, setelah hasil telurnya udah optimal sesuai standar rata-rata. Oh ya kawan-kawan, standar rata-rata telur itu yang efektif ya, atau yang bagus itu sekitar 35 sampai 45 gram ya per butir. Nah ini dia tangkringannya. Yang bertelur tuh udah kita sediakan beberapa slot ya kawan-kawan ya. Nah ini dia. Nah di sini ada menemukan ayam KUB yang baru bertelur tadi kawan-kawan. Nah ini mungkin telur perdana nih kawan-kawan ya.
Kenapa perdana? Nah itu ada, iya ada kasar-kasarnya itu ya. Dulu kami bebek telur perdana pada bebek juga seperti ini kawan-kawan ya. Masih kecil kali ya, telurnya sangat mini, masih kecil. Tentunya telur pertama. Nah, dan ini juga belum lolos sesuai dengan kriteria telur yang baik untuk ditetaskan ya. Karena kalau dia udah lolos secara spesifikasi berat ya, tekstur atau secara bentuk fisik, baru kita proses candling namanya. Nah, proses candling itu peneropongan ya, kita melihat embrio ya. Embrio apakah ini potensi untuk jadikan diusi atau itu ya, fertil atau infertil lah bahasanya. Nah, ini ada sementara di situ ada bercak-bercak itunya ya. Nah, itu dia. Itu yang saya maksud fosfor itu. Nah, itulah makanya ayam itu butuh kandungan yang namanya fosfor ya. Atau zat besi ya. Protein itu perannya pada tubuh makhluk hidup adalah mengganti sel-sel yang rusak ya. Diganti oleh sel-sel yang baru ya. Makanya yang namanya makhluk hidup produksi telur ataupun apa jenisnya itu tentunya memiliki protein yang harus cukup ya. Nah, itu ayam KUB kita ya, bisa kawan-kawan saksikan ya, sehat-sehat kan ya. Tentunya kita nggak pakai pakan pabrikan kawan-kawan, kita racikan sendiri ya. Jadi ada beberapa, saya dapat gesekan dari kawan-kawan, ada sebagian yang tidak percaya ya. Kalau tidak percaya, saya ngapain bohong ya kawan-kawan? Ngomong berdusta berdosa, lu nggak berkah ya. Jadi saya di sini ya benar-benar mengedukasi sesuai dengan realita yang ada ya. Nah, itulah ayam KUB kita yang umurnya 4 bulan 2 minggu ya. Tentunya udah belajar nelor ya. Jadi cepat atau enggaknya produksi telur itu tergantung dengan nutrisi apa yang kita beri ya. Tentunya nutrisi pakan alternatif ini ya berarti kan logika berpikirnya cukup ya kawan-kawan. Nah, itu dia. Nah, itu ayam KUB kita tuh sehat-sehat ya. Nah, tuh itu yang ada yang betina yang badannya cukup tegap ya, lumayan ya, seperti jantan ya, padat ya, bulu-bulunya juga sangat kilat ya. Itu menandakan bahwasannya ayam KUB kita sehat ya. Nah, itu jantan dan betina ya. Nah, itu dia. Ini mereka lagi santai karena ini setelah dikasih makan baru saya videokan ini kawan-kawan ya. Nah, beginilah ya panen telur hari ini. Oke ya, buat kawan-kawan ya yang mau ikut pakan fermentasi kami, silakan ya kawan-kawan ya. Tentunya nggak saya haruskan, sebagai sumber referensi aja, sebagai gambaran ya, bahwasannya pakan kami tuh menghasilkan ayam-ayamnya kayak gini kawan-kawan. Nah, tuh ayam-ayam bisa kawan-kawan saksikan di video ini ya. Kawan-kawan nilai sendiri aja ya. Nanti saya dikira ya berlebih-lebihkan. Lebih bagus ya kawan-kawan menilai sendiri gimana postur ayam KUB kita setelah memakai pakan fermentasi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, buat kawan-kawan yang baru singgah channel ini, silahkan subscribe ya agar terus dapat notifikasi, dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video kita yang terbaru ya dari Millennial Agribisnis. Buat kawan-kawan yang mau ikut gabung ke grup WA ya silahkan ya, di situ banyak rekan-rekan peternak ya, kita diskusi di grup sana, silakan. Oke, sekian aja ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.